Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rayu, rayu, rayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah SWT menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, dan sampai kita mendapatkan gelar sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran pahala karena telah sabar dalam melihat cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman hadayatulan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa, pada pagi hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan satu tambahan ilmu. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang memang diciptakan sebagai pusaka, bukan untuk sebagai alat berperang. Karena secara fisik pun tidak layak bahasanya lah untuk berperang atau untuk senjata bela diri. Ya, dari bentuknya, dari panjangnya, ya. Tapi pun kalaupun bisa kepepetnya bisa lah ya. Karena apa? Apa saja pun bisa dijadikan sebagai senjata pertahanan, batu tumpul pun bisa kan, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini akan membabar satu bilah pusaka berdapur tombak. Tapi ini tombak bukan sembarang tombak. Dari bentuknya yang memang agak mirip-mirip dengan yang lainnya, tapi ternyata kalau padu-padankan berbeda. Ya, artinya memang ini dapur pusaka ini memang khusus diciptakan, pesanan khusus yang mungkin dari pemilik awal tombak ini adalah mengagumi pada salah satu sosok atau satu figur hewan yang memang dimitoskan di zaman Yunani, ya. Dan di Yunani, di Jepang, bahkan untuk wilayah Asia pun sama. Karena begini, dulu leluhur kita pun sudah bercampur kebudayaan, karena ada India masuk, ya kan, dari Cina pun masuk, dari Eropa pun masuk. Jadi leluhur kita yang sudah mengenal berbagai macam kebudayaan dari luar negeri, bahasanya saya luar negeri lah ya, ya mereka bisa mengcombine. Tapi yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain adalah spiritual atau olah rosok yang diciptakan ketika membuat pusaka-pusaka. Ya, karena leluhur kita itu ketika membuat tosan aji itu dari segi bahan pun dipilih. Ya, kelebihan tosan aji kita adalah ada dua unsur, yaitu unsur langit dan bumi yang disatukan, dipadu-padankan. Kalau unsur dari langit adalah batu meteor sebagai bahan pamor, kemudian ada biji besi dan juga baja. Ya. Dan saya ingatkan sahabat tosan aji adalah perlengkapan yang bermanfaat bagi manusia. Saya ingatkan, tosan aji adalah perlengkapan yang bermanfaat bagi manusia. Benda itu bukan untuk ditakuti sahabat pusaka, juga bukan untuk disembah, karena manusia adalah ciptaan Tuhan dan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa manusia menyembah. Jadi tosan aji itu hanya perlengkapan yang bermanfaat, bentuk sarana, seperti itu. Karena tosan aji mencakup besi sendiri. Di Al-Quran ada suratnya Al-Hadid, ayat 25 pun jelas, ya kan,
Di ayat 25 jelas Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, dan kami turunkan besi di dalamnya tenaga yang dahsyat dan beberapa manfaat bagi manusia. Ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, saya akan membabar satu bilah pusaka yang memang secara silsilah pun ini memang, saya mau ngomong gimana ya? Ini dari keraton sebetulnya, cuman saya nggak berani ngomong panjang karena dulu pemiliknya ini adalah dari keraton Kasepuhan. Ya, sudah almarhum. Pokoknya belakangnya Cakraningrat. Jadi ini adalah memang pusaka warisan turun temurun, sahabat pusaka Jawa. Saya ketika pegang pusaka kadang kerasa kangen. Nah, ini kerasa kangen, sahabat pusaka Jawa. Ini belum saya buka loh, baru dari warongkonya saja loh. Baru dari warongkonya saja sudah kerasa kangen. Apalagi kalau dibuka, artinya memang dari segi energi sangat kuat. Sahabat pusaka Jawa, pusaka apa? Mungkin sahabat pusaka Jawa kalau dilihat dari warongkonya, sahabat pusaka Jawa menebak ini adalah kujang. Ya, memang hampir mirip kujang, tapi bukan kujang. Coba perhatikan warongkonya, hampir kayak kujang kan? Kalau kujang lebih ngeluk lagi di sininya. Hampir. Dan Anda lihat di handle-nya, ini digambar atau dibentuk sesuai dengan bentuk pusakanya. Anda bisa melihat ini burung. Nah, kalau bisa melihat secara detail ini burung apa, Anda bisa seksama. Apakah ini burung Garuda? Apakah ini kuntul? Apakah ini ponik? Lebih mirip kemana? Kalau menurut saya ini lebih ke arah burung ponik, sahabat pusaka Jawa. Kalaupun untuk kuntul kan dia muncungnya lurus. Kalau ini agak nekuk seperti burung Garuda. Kalau tak mirip burung Garuda ini tidak juga, karena di sininya beda. Ya, ini baru handle-nya, jejerannya. Nah, kita buka bilah pusakanya. Istimewa apa bilah pusakanya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Anda bisa lihat dari sini muncungnya, ini paruhnya, mulutnya, ini matanya, ini kepala, ya bagian kepala di sini. Ini badan dan ini ekornya. Cukup istimewa. Lebih mirip kemana? Apakah mirip ke kujang, ataukah ke kuntul ngelangak, ataukah ke ponik? Kalau menurut saya, kalau untuk kuntul ngelangak memang ada miripnya, tapi kalau kita cermati secara detail, ini bukan kuntul ngelangak. Ini merupakan dapur khusus pesanan dari sang pemesan awal keris ini, dan ini dulu namanya curis. Saya nggak tahu dikatakan curis ini apa namanya, curis, tapi kalau kita lihat detail secara seksama ini menggambarkan lambang burung ponik. Ya, sekarang kita bicara burung ponik ya, sebelum kita babar dulu, karena mumpung masih ingat. Kadang kadang suka lupa, makanya saya mumpung ingat tak babar. Burung ponik adalah burung mitologi ya. Ponik atau finik ya bahasanya ya, burung ponik atau burung finik itu di Yunani. Ada yang di daerah mana mengatakan burung fonik adalah, atau burung finik semacam burung kayak Garuda. Ada yang mengatakan lagi semacam kuntul ya, burung kuntul. Nah, tapi burung finik ini berbeda, karena burung finik ini di akhir hidupnya dia itu sebelum mati kok meninggal. Sebelum mati dia itu membangun sarang, sahabat, dari ranting-ranting yang kering, kemudian juga dari bunga-bunga aromatik dan juga rempah-rempah yang harum, dibikin sarang. Kemudian dia duduk di sarang itu sambil menunggu matahari terbit. Setelah matahari terbit, dia akan terbakar, dan setelah terbakar dia menjadi abu, dan abu itu menjadi burung finik yang baru, yang lebih indah dan lebih kuat. Itu burung finik. Ya, jadi kalau bicara tentang burung finik berarti berbeda dengan burung kuntul maupun burung Garuda, karena di akhir hayatnya gitu kan. Ini konon katanya kan seperti itu. Ceritanya seperti itu, karena burung ini sama seperti halnya hewan naga yang dimitoskan atau hewan mitologi. Tapi kan kenyataannya dipakai sebagai lambang. Nah, burung finik pun sama. Burung finik itu melambangkan kebangkitan, yaitu dari dia mati, ya. Kebangkitan juga
perubahan dan juga ketahanan. Artinya burung finik ketika mati menjadi abu, dari abu itu dia menjadi burung finik yang baru, ya. Itu kan bangkit ya. Kemudian melakukan perubahan yang lebih indah dan lebih kuat. Ada 3, berarti melambangkan perubahan, kebangkitan, dan juga ketahanan, ya. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, oke, ini kita bahas burung finik dulu sebelum bahas tombaknya, ya. Artinya biar sahabat Pusaka Jawa punya gambaran ketika saya menjabarkan tombaknya. Jadi makna filosofinya apa? Kenapa tombak ini dilambangkan dengan burung finik? Si pemesan awalnya kok lebih senang dengan sosok burung finik, ya. Lebih senang dengan sosok burung finik. Pastinya karena seperti kita ketahui, kita hidup juga mengalami perubahan, sahabat Pusaka Jawa. Mau tidak mau hidup itu dinamis, berputar. Ada siang, ada malam, ada tua, dari muda menjadi dewasa, dewasa menjadi tua. Ya, kemudian kita bisa saja mengalami kegagalan. Orang hidup bisa saja mengalami, tidak cuma sukses berhasil, terus kita juga bisa mengalami kegagalan, patah hati, ataupun keterpurukan. Ya, ini sangat hal-hal yang tidak mengenakan, tapi mau tidak mau siklus ini kita pasti mengalaminya, ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian tapi seperti halnya burung finik, kita juga mempunyai satu kesemangatan. Artinya apa? Walaupun kita mengalami tadi keterpurukan, patah hati, kegagalan, kita juga mampu untuk bangkit dari masa sulit, sahabat Pusaka Jawa. Bangkit dari masa sulit. Ketika kita mengalami kejatuhan, kita memiliki kemampuan untuk bangkit. Perlu diingat, ketika kita mengalami kejatuhan, kita mempunyai kemampuan untuk bangkit. Ketika kita merasa seperti abu, ingatlah dalam diri kita itu ada kekuatan yang bisa membantu untuk tumbuh dan berkembang. Seperti finik sudah menjadi abu, dia berubah menjadi finik yang baru, yang lebih indah dan lebih kuat. Ketika menghadapi perubahan, ingatlah ya, ketika bahwa siklus kehidupan itu pasti akan berubah dan akan membawa siklus yang baru dan perubahan yang lebih baik pada diri kita. Artinya kita lebih mindsetnya ke positive thinking. Ya, jadi perlu diingat ketika kita mengalami kejatuhan, kita juga mempunyai kemampuan untuk bangkit. Ketika kita mengalami menjadi seperti abu, hancur berkeping-keping kehidupan kita karena didera oleh satu masalah, kita juga mempunyai kekuatan dari dalam kita untuk membantu tumbuh dan berkembang. Dan ketika kita menghadapi perubahan, ya perubahan itu dianggap sebagai sesuatu yang baik agar kita menjadi berubah yang lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita babar tentang tombaknya. Oke, nanti babar tentang finik dulu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Makanya sesek saya babar tombak ini. Kita lihat dari ujung bilahnya, ya, pucukan bilah tombak ini, sahabat Pusaka Jawa. Ya, pucukan bilah tombak ini bentuknya seperti ngudup gambir. Kita ketahui kalau di tombak itu pucukan bilah namanya kudup. Pucukan bilah di tombak itu ada yang nyujen. Kalau dikeris kan sama, cuman ada beda-beda dikit ya. Kalau di tombak itu ada yang nyujen, butuh tumo, kudup gambir, butuh tumo, gabah kopong, butuh tumo, gabah kopong, nyujen, siung macan seperti siungnya harimau, cula badak, seperti itu. Ada 5. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita ukur panjang bilah tombaknya. Mumpung saya ingat, pokoknya inilah, saya ingat saya. Tombak ini 22 cm. Ya, tombaknya panjangnya 22 cm. Kemudian kalau kita telusuri secara seksama, di bagian tombak ini ada metuknya metuk iras. Ya, metuk iras mempunyai kelebihan.
itu tidak gampang lepas karena menyatu pada bilah. Kadang ada metuk yang bentuk kawin, cincin dimasukkan. Begitu sudah korosi perekatnya biasanya oklek atau bisa lepas. Nah ini tidak. Kemudian metuk iras juga biasanya tangguh-tangguh sepuh pada tombak maupun pada yang lainnya, itu biasanya kalau yang iras itu sepuh. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita cermati secara seksama tentang pamornya. Ya, pamornya ini, bentar. Pamornya cukup istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Dari pangkal bilah, ini warangannya kurang jelas. Sebenarnya kalau diwarangi dengan jelas, ini jelas sekali. Dari pangkal bilah ini terdapat garis-garis yang membujur sampai ke ujung bilah. Sini. Tidak putus ya, dan lebarnya 0,4 sampai 0,5 cm, milimeter kok senti, milimeter. Ini adalah pamor adeg sapu. Pamor adeg sapu adalah orang banyak mengenal pamor tolak balak, atau orang banyak mengenal pula pamor singkir, ya kan? Dan tuah atau pamor adeg sapu itu adalah untuk tolak balak, artinya menangkal hal-hal yang negatif, ya. Baik itu dari bahaya tenung, santet, guna-guna, dari serangan makhluk halus, bahkan ada yang mengatakan dari bahaya angin dan maupun bahaya api. Itu pamor adeg sapu. Nah, sekarang kita cermati lebih seksama lagi, sahabat Pusaka. Ternyata di ujung sini, sahabat Pusaka Jawa, ini adeg sapunya itu belok, sahabat Pusaka Jawa, set kayak gini, membentuk tudung atau kudung. Artinya juga kalau kita ketahui pamor kudung seperti itu adalah untuk juga tolak bala, artinya lebih kuat lagi. Ya, selain pamor adeg sapunya juga di ujungnya seperti kayak kudung. Kalau ujung gunung kan dia begini sampai ke bawah. Kalau ini tidak, sampai ke sini saja, set gitu. Jadi di sini ada satu bentuk nilai makna filosofi yang terkandung adalah menolak segala hal-hal yang tidak bagus, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa halus. Yang tadi saya katakan, dari pegang warongkonya saja saya sudah merasakan anget, ya, merasakan kememet anget. Ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, wajar jika pusaka ini energinya sangat kuat. Ya, jadi memang ceritanya begini, pusaka ini sebetulnya dipegang oleh salah satu kerabat keraton Kasepuhan almarhum. Kalau bilang almarhum berarti laki-laki. Pokoknya di belakangnya Cakraningrat. Elang lah bahasanya, keturunan campurkan elang. Itu mempunyai teman. Kemudian dibilang itu ada tombak milik dia, tolong diambil. Tapi ya, bahasanya kan diambil, disuruh saya gitu kan. Jadi sampaikan, kemudian dia memperbolehkan. Dan tidak lama kemudian pun meninggal almarhum itu. Ya bisa saja itu suatu isyarat bahwasanya tombak itu memang harus beralih tangan. Jadi yang nyuruh siapa? Yang nyuruh ya seperti halnya waktu yang pernah saya babar tombak naga itu ya, yang dari Indramayu sama. Yang nyuruh Eyang Sake, Uyut Sake. Ya, Uyut Sake bilang itu ada pegangan bagus, kamu datangi, terus kamu bilang disuruh, saya suruh ambil. Tapi kan diambilnya tidak cuma ngambil saja, pastinya kan juga ada bahasanya, ucapan terima kasihnya lah, alih rawatnya, bahasanya seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi memang ini tombaknya lebih ke arah berbentuk finik. Ya, tadi sudah saya terangkan di awal bahwasanya finik merupakan burung mitologi Yunani, dan finik mempunyai makna filosofi yang dalam yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Karena begini, manusia hidup pasti akan mendapatkan tantangan, sahabat Pusaka Jawa. Padahal kalau kita belajar dari burung finik, setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan betapa kuatnya kita. Itu yang pertama, belajar dari makna filosofi dari burung finik. Kemudian setiap perubahan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah setiap penderitaan adalah langkah menuju kebangkitan kita sendiri. Setiap penderitaan menuju kebangkitan kita sendiri. Ya,
yang kita ketahui seperti halnya burung finik yang menjadi abu, ya, kemudian menjadi makhluk yang indah dan kuat dengan lahir yang baru itu. Nah, diharapkan seperti itu, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang besinya, ini besinya hitam kemerahan, ini biru, dan hitam kemerahan ini adalah besi ambal. Besi ambal konon katanya diambil dari gunung, ya. Dan tuah atau angsar dari besi ambal adalah untuk menarik pusaka yang lain. Artinya dengan energi dan kelebihan khusus besi ambal ini, kita bisa mempunyai banyak pusaka. Entah itu dengan memahari pusaka tersebut. Pusaka tersebut kalau tidak ada nilai daya tarik tersendiri dari kita, tidak mungkin untuk bisa kedatangan kita. Bisa saja lewat tadi, besi ambal itu sangat kuat, akhirnya menarik pusaka-pusaka yang lain. Bisa lewat memahari, bisa dikasih orang, bisa nemu sendiri, dapat dengan sendiri, bisa lewat barter. Intinya pusaka kita bertambah banyak. Nah, kalau kita bicara tombak, sahabat Pusaka Jawa, tombak ya, tombak itu mempunyai banyak peran serta dalam sejarah kerajaan-kerajaan besar di Nusantara ini. Contohnya yang akan saya sebutkan, ya, mudah-mudahan saya tidak lupa tentang ceritanya. Tombak Kanjeng Kiai Pleret. Tombak Kanjeng Kiai Pleret itu sudah berkiprah pada era zaman Demak. Berkiprah zaman Demak, dipegang oleh Ki Ageng Selo. Itu adalah tombak pegangan Ki Ageng Selo dan ikut bertempur melawan Mojopahit. Ya, kemudian juga mempunyai kancah di ketika melawan Haryo Panangsang yang dipakai oleh Panembahan Senopati. Itu tombak Kanjeng Kiai Pleret. Kemudian juga berperan ketika membunuh Kapten Tak VOC. Dengan baju sirohnya, baju besinya bisa ditembus. Kemudian juga dipakai untuk waktu keributan di mana ya? Kerusuhan di mana? Saya lupa. Pokoknya tombak Ki Ageng Pleret itu mempunyai kancah banyak, peran serta banyak. Kemudian ada tombak Kanjeng Kiai Wijaya Kusuma, yaitu milik dari Panembahan Senopati, raja pertama Mataram Islam, ya kan? Itu membuat tombak yang menyuruh 8 empu untuk membuat tombak Kanjeng Wijaya Kusuma, Kanjeng Kiai Wijaya. Kemudian ada tombak Kanjeng Kiai Rangga, milik dari putra Panembahan Senopati, ya, yang dipakai untuk berperang waktu itu melawan Pajang, ya. Kemudian ada tombak Kanjeng Kiai Empu Brojoguno yang pada era Pakubuwono ke-6, dan termasuk juga tombak-tombak dari Pangeran Diponegoro bikinan Empu Brojoguno, di mana Empu Brojoguno tombak-tombaknya itu bisa untuk menembus baju siroh, tebel, kuat, kokoh, ya kan. Kemudian biasanya untuk ngetes duit dicelep gitu, nancep, ya, karena memang tombak Brojoguno fungsinya untuk menembus baju siroh. Kemudian ada tombak Kanjeng Kiai Nagatemanten, di mana pada tahun 1755 kalau tidak salah, ya, tanggal 7 November apa ya, 1755 itu kan Mataram terpecah menjadi 2. Nah, kemudian ada itu Nagatemanten itu Ngayogyakarta membuat tombak yang mungkin kalau Nagatemanten Dwi Naga Rasa Tunggal. Dwi itu 2, naga itu 8, Rasa itu 6, tunggal itu 1. Itu melambangkan tahun, kalau di tahun mungkin 1682 ya, gitu. Kemudian ada Kanjeng Kiai Baru. Kanjeng Kiai Baru adalah tombak ageman atau pegangan, tombak piandelnya Ki Ageng Mangir, yang konon ceritanya dulu Baru Klinting yang ingin diakui oleh ayahnya, kemudian dititah untuk mengelilingi Gunung Merapi, tidak sampai. Ketika mau badan ujung tidak sampai, dia menjulurkan lidahnya. Ketika mau sampai, itu dipotong lidahnya, kemudian berubah menjadi tombak seperti itu. Dan tombak Kanjeng Kiai Baru Klinting itu sangat lumayan terkenal, sakti hebat. Kemudian ada tombak Kebomas, tombak Kanjeng Kiai Kebomas, ya, itu pada era PB2, di mana waktu itu terjadi goro-goro antara Pangeran Mangkubumi, ya, yang mungkin sekarang HB1, ya,
itu menyerang Surakarta, Sorok. Kemudian Adipati Anom dengan membawa keris satu, kemudian salah satunya juga memegang tombak, dia keluar alun-alun. Kemudian seakan-akan pasukannya akan menyerang lumpuh. Melihat hal tersebut, Pangeran Mangkubumi menitahkan pasukannya untuk mundur, berarti memang belum saatnya untuk jatuh, karena di situ tombak Kanjeng Kiai Kebomas terlihat bersinar menyala-nyala seperti api. Terus ada juga tombak Kanjeng Kiai Slamet. Tombak Kanjeng Kiai Slamet itu biasanya diarak di Keraton Solo, diarak untuk biasanya untuk satu suro, untuk mengelilingi, menghindarkan dari wabah penyakit. Bahkan dulu pada tahun berapa itu juga diarak tiap hari Kamis. Kamis apa itu ya, untuk dikeliling di Balurwati situ, untuk agar selamat gitu ya, dijauhkan dari Sengkolo. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, artinya tombak itu memang banyak yang dwifungsi. Ada yang bisa untuk penyerangan dan juga diciptakan khusus untuk pusaka. Nah, tombak yang saya pegang ini lebih ke arah pusaka ya, jadi memang tombak ini dulu dipegang oleh keluarga Kasepuhan yang sudah almarhum, kemudian karena dititah oleh Uyut Sake untuk diambil ya, karena Uyut Sake lebih tua dan mungkin almarhum menghormati beliau, karena Uyut Sake juga sosok seorang spiritualis yang dituakan gitu. Nah, jatuhlah sampai ke tangan saya seperti itu. Jadi ini bentuknya adalah pusaka, sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, makna filosofi dari tombak ini, tombak finik ya, tombak finik. Nah, finik di sini apa sih ya? Di Indonesia apa sih finik? Ini hampir kayak kuntul ngelangak tapi tidak seperti kuntul ngelangak. Hampir kayak kujang tapi tidak seperti kujang. Ya. Nah, makanya ini adalah tombak khusus, bukan sembarang tombak. Ini lebih mengarah kepada burung finik. Ya. Makna filosofinya adalah besar harapan doa dari Sang Empu maupun Sang Pemesan awal keris ini adalah agar orang itu menjadi orang yang mempunyai semangat yang besar, tidak mudah terpuruk dan bisa cepat bangkit kembali. Dia bisa melakukan perubahan dan juga melakukan satu ketahanan baik fisik, baik jasmani dan mental yang kuat. Dan juga diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dari segala hal macam hal yang negatif. Karena di sini melambangkan doa dari Sang Empu adalah pamornya adalah pamor adik sapu yang kemudian di ujung bilanya itu berbentuk kudung begini balik ya, seperti tunduk musuh untuk menolak baik itu bahaya dari santet, tenung, kemudian dari guna-guna makhluk halus, serangan makhluk halus. Maksudnya serangan makhluk halus, barangkali kita di tempat di tempat yang angker kita diberikan keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga dari bahaya api maupun bahaya angin ribut ya, makanya ini banyakkan orang Jawa dulu kalau pamor seperti ini namanya pamor singkir, untuk menyingkirkan hal-hal yang negatif, untuk menyingkirkan berbagai macam bala ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini tombaknya memang mungkin ya kan, kalau dari sini sudah jelas seperti burung finik yang lagi terbang. Di sini juga terlihat ekornya, ada ekornya. Ya. Ini cukup istimewa dan cukup langka. Umumnya begini, sahabat Pusaka Jawa pernah lihat kan kereta Peksina Galiman. Di situ perpaduan antara burung Garuda, naga dan juga gajah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ketika seseorang mengidolakan sesuatu, kemudian meminta kepada Sang Empu tolong dibikinkan ini. Toh sekarang pun banyak ada orang yang bahkan ada keris yang berbentuk di bawahnya Pak Soekarno karena dia mengidolakan Soekarno. Ada yang berbentuk Semar dan yang Arjuna dan lain sebagainya. Bahkan ada yang dibentuk corok pun ada, saya pernah melihat. Jadi besar kemungkinan adalah kalau kita rangkum agar si pemilik tombak ini mempunyai satu kesemangatan,
ketika dia orangnya tahan banting terhadap segala macam hambatan, rintangan, perubahan, ya kemudian dia juga mempunyai ketahanan. Jelas tahan bantingnya pasti punya ketahanan. Ya tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya burung finik itu dia itu cepat melakukan perubahan, tapi untuk menjadi hal yang lebih indah dan lebih baik serta lebih kuat. Ya sahabat Pusaka Jawa, pokoknya kita harus ingat makna filosofi dari burung finik. Ketika kita mengalami satu kejatuhan, kita juga memiliki kemampuan untuk bangkit dari masa sulit. Ketika kita mengalami satu hal yang sangat terpuruk, bahkan seperti hancur lebur seperti abu, di dalam diri kita ada kekuatan yang bisa membantu tumbuh dan berkembang. Ketika kita menghadapi perubahan, ingatlah bahwa siklus di dunia ini pasti akan berubah, dan perubahan itu akan menjadikan kita lebih baik. Ya, setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan betapa kuatnya kita. Setiap perubahan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Setiap penderitaan adalah langkah menuju kebangkitan dari kebangkitan kita sendiri, sahabat Pusaka Jawa. Ya, jadi setiap penderitaan adalah titik awal dari kebangkitan kita sendiri. Kadang ada orang yang dihajar habis-habisan baru dia tersadar. Selama ini dia tertidur, terlalu nyaman. Makanya Tuhan Yang Maha Esa memberikan satu pelajaran yang telak, yang menohok di hati orang itu agar dia bisa belajar bahwasanya yang layak untuk dijadikan sandaran adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau kita lihat tadi besinya adalah besi ambal, jadi juga diberikan satu keberkahan agar bisa menarik pusaka yang lain. Kemudian kalau dilihat dari garapnya, ini adalah garap jelasnya kelihatan dari Cirebon, sahabat. Kita ketahui bahwa Cirebon mempunyai banyak empu, yaitu termasuk yang masyhur saja yang kita ketahui empu Bayu Aji yang menghasilkan keris setan kober. Jadi keris setan kober juga tidak cuma ada di daerah timur saja yang dimiliki oleh Aryo Panangsang, tapi juga di Cirebon ada setan kober juga. Kemudian empu Damarjati juga dengan pusakanya itu sabuk lomang. Kemudian ada empu Lamak Godong juga. Nah itu 3 empu yang terkenal. Padahal ada lagi yang lebih terkenal, saya lupa. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi perlu saya jelaskan bahwasanya tombak itu punya peran serta besar dalam sejarah kerajaan di Nusantara. Tadi sudah saya sebutkan ada tombak Kanjeng Kyai Pleret, ada tombak Wijaya Kusuma, ada tombak Kyai Rangga, Kanjeng Kyai Rangga, ada tombak Empu Brojoguno, ada tombak Naga Temanten, ada tombak Kyai Baru, ada tombak Kebomas, ada tombak Kanjeng Kyai Slamet. Ya, seperti itu. Bahkan ada tombak-tombak yang lain, entah itu di Bali, di Lombok, di Bugis, di Sriwijaya, di Cirebon pun banyak. Cuma tidak bisa saya sebutkan, keterbatasan ilmu. Pastinya tombak juga biasanya kalau tombak-tombak yang panjang ya itu dipajang di ruang tamu sebagai pengganti sohibul bed ketika tamunya belum keluar. Penghargaannya seperti itu, ngajarinnya seperti itu orang Jawa sampai seperti itu. Yang di tengahnya ada payungnya, biasanya di payungnya di ujungnya ada menurnya, istimewa ya. Ya itulah leluhur kita itu adabnya sangat tinggi ya. Jadi tombak ini adalah tombak pusaka finik, lebih ke arah tombak burung finik ya. Makanya ini cukup langka sahabat Pusaka Jawa, cukup antik. Mungkin nanti akan kedepannya, karena banyak sekali baik tombak, pedang, keris yang akan lebih indah-indah lagi, karena sang empu itu berkreasi sangat banyak sekali ya. Mudah-mudahan nanti bisa menemukan tombak-tombak antik yang lainnya yang unik dan mempunyai energi yang positif bagi si pemiliknya. Terima kasih sahabat Pusaka Jawa yang sudah nonton channel YouTube saya. Kemudian yang ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika ada podcast, jika ada maafkan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.